شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah mengurusi kita terus menerus, Rabb yang tidak pernah berhenti, anugerah karunia-Nya dilimpah ruahkan kepada kita semuanya. Rabb yang dengan sabar menunggu kembalinya kita. Rabb yang tidak pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang setiap hari kita melakukan dosa. Allah yang selalu memberikan cintanya tanpa pamrih kepada kita, yang padahal kita tidak pantas untuk dicintai, karena dibandingkan Allah kita adalah seorang hamba yang tidak ada sedikit pun kelebihan yang bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Allah tanpa pamrih, cintanya Allah tanpa syarat, dan bersyukur kita punya Rabb yang selalu mencintai kita, yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, tidak hanya di dunia, tapi kelak nanti sampai di akhirat. Bahkan ketika kita tidak pantas untuk masuk ke dalam surganya, karena tidak cukup amal-amal kita, Allah berikan rahmatnya, dan dengan rahmatnya dimasukkanlah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita, maka selayaknya lah kita selalu memuji Allah, selalu taat kepada Allah. Karena meskipun ketaatan dan ketunduk patuhan kita itu tidak Allah tidak butuh seperti itu, tetapi dengan ketundukan ketaatan inilah secara sebagai bukti kita bersyukur kita atas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kemudian meletakkan jalan-jalan keselamatan, membuat jalan-jalan lurus untuk sampai kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian memberikan pengajaran kepada kita, mengajarkan Quran, mengajarkan hikmah, dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Maka bersyukur kita Allah telah hadirkan guide terbaik, Rasul Nabi terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berikan kita peluang, masih berikan kita kesempatan untuk menambah amal-amal soleh kita, untuk memperbaiki amal-amal soleh kita, untuk kita bermohon ampun atas segala kekhilapan, dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sebelum saatnya datang menghadap Allah, maka selama itu pula Allah masih menunggu rujuk hijrah tobatnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk itu semuanya. Ibu-ibu, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Tazkiyatun Nufus sampai bab yang ke-6, Zuhud, ya Bu ya. Oke, kemarin sampai mana ya Bu? Terakhir. Cara agar bisa zuhud menurut Hasan Al-Basri. Menurut Hasan Al-Basri. Oke. Sekarang kita hal yang membantu kita bisa zuhud kepada dunia belum? Oke. Ya.
Ibu-ibu, kita kemarin sampai ke bab zuhud. Kita sudah tahu definisinya zuhud itu apa. Jadi harus paham dulu definisinya agar nanti ketika kita berbicara jauh gitu, itu kembalinya ke definisi. Jadi biar nggak gagal paham gitu ya. Jadi zuhud itu secara bahasa kemarin itu sedikit gitu ya. Zuhud itu tidak tertarik gitu ya. Artinya kalau zuhud kepada dunia berarti yang mengambil sedikit saja. Kalau zuhud kepada dunia berarti tidak begitu tertarik gitu. Tidak begitu tertarik bukan berarti tidak mau, tetapi artinya bisa saja orang zuhud itu kaya, bisa saja zuhud itu dimiliki oleh orang-orang konglomerat gitu ya, para sultan-sultan gitu. Sultan, kalau sini Sultan Dieng ya gitu ya. Nah, ada Sultan Ankara gitu ya. Ya, ada kemudian juragan gitu ya. Juragan 66 atau 77 gitu ya. Kan yang 99 sudah ada. Kan gitu ya. Jadi juragan 66 apa 77 gitu. Maka bisa jadi orang zuhud itu seperti itu, orang konglomerat seperti itu. Tetapi tidak menjadikan dunianya itu ada di dalam hatinya. Dunianya menjadi sarananya saja untuk kemudian menjadi tunggangan, menjadi sarana, menjadi alat untuk kemudian menuju akhirat. Nah, itu orang zuhud itu. Jadi tidak harus orang zuhud itu yang nggak punya apa-apa gitu, enggak. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, kemarin kita sudah menyampaikan definisi zuhud gitu ya. Zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap manusia itu yang menjadikan kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Oke, kemarin zuhud terhadap manusia sudah ya Bu ya? Belum? Oke, sekarang yang kan dunia dulu kemarin. Bagaimana kemudian yang membantu kalau Hasan Al-Basri punya cara agar bisa zuhud? Ada 4 kemarin ya? Sudah? Ada 4? Oke, sekarang ulama menyampaikan tentang hal-hal yang bisa membantu kita untuk zuhud kepada dunia. Karena zuhud kepada dunia ini bisa meraih kecintaan Allah. Ini berdasarkan hadis kan kemarin kita kan berbicara hadis yang ketika ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang menjadikan Allah cinta, manusia cinta." Gitu kan? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, zuhudlah kepada dunia maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki manusia maka engkau akan dicintai oleh manusia. Seperti itu. Nah, ini kita bahas yang zuhud dunia dulu, akan dicintai oleh Allah. Nah, hal-hal yang membantu kita bisa zuhud kepada dunia itu, yang pertama, kita harus sadar bahwa dunia ini fana. Jadi dunia itu fana, umur kita terbatas. Kita nggak akan selamanya hidup di dunia. Ini bisa membantu, sehingga kita tidak kedunian gitu loh, ya, tidak kedunian. Bahasa Jawa ini ya, terlalu cintanya kepada dunia. Maka ini perlu kita hadirkan bahwa umur kita terbatas, dunia ini fana, dan kita punya batas waktu tinggal di dunia ini. Kalau belum kiamat datang, kita mati duluan. Kalaupun kita belum mati duluan, dunia ini akan hancur. Jadi artinya bahwa dunia ini sementara. Dunia ini sementara dan akhirat itu kekal. Di sini Allah menyuruh kita untuk berpikir, menggunakan akal kita. Rasulullah sudah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Jadi orang cerdas itu bukan yang kemudian merasa bahwa dia hidup selamanya di dunia, tetapi yang banyak mengingat mati. Ya, maka kemudian di sini bisa membantu nanti kita zuhud kepada dunia, mengambil sedikit dunia itu
karena prioritas kita itu kepada akhirat. Dan Allah banyak memotivasi kita tentang hakikat dunia ini. Apa ya? Dunia ini sangat fana seperti itu ya. Dan di sini dikatakan, bentar, ini orang-orang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dunia itu sangat lemah, sangat fana gitu ya. Surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 di buku ini ya disampaikan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini diingatkan kepada kita agar kita bisa zuhud kepada dunia. Allah menyampaikan bahwa akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih lama. Dunia itu fana, terbatas, sementara, seperti itu. Nah, pemahaman tentang hakikat dunia itu bisa membantu kita untuk zuhud. Ya, kita harus paham. Ya, seperti itu. Oke, ini yang pertama. Sebentar, di dalam surat Al-Anfal ayat 67. Ini juga dalil untuk yang poin pertama. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Jadi ini Allah memotivasi lagi kepada kita. Kita semuanya itu pengen dunia. Bener gak Bu? Kita semua itu pengen, siapa yang gak pengen punya dunia itu? Tetapi Allah memotivasi kita, kamu menghendaki dunia, tapi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Jadi kita dimotivasi untuk prioritasnya akhirat. Orang zuhud itu, ingat gak definisinya kemarin? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi perlu dipertanyakan ketika kemudian ada apapun, kegiatan apapun, ada aktivitas apapun, ketika kemudian aktivitas, kegiatan, program-program yang itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka orang zuhud itu tidak akan melakukan. Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kemarin Imam Ahmad ya Bu ya, ketika sakit mengerang itu, ketika diingatkan, sudah disampaikan kemarin. Jadi ketika diingatkan, aku khawatir eranganmu nanti akan dihisab di akhirat, maka Imam Ahmad sejak saat itu diingatkan oleh sahabatnya. Imam Ahmad ini imam syekh besar. Ketika diingatkan oleh temannya, beliau kalau sakit itu ngerang, dan ini tidak dosa sebetulnya. Erangan itu ekspresi dari rasa sakit gitu. Tapi ketika diingatkan, aku takut eranganmu nanti akan menjadi dihisab di akhirat. Sejak saat itu Imam Ahmad ketika sakit tidak pernah mengerang. Kalaupun mengerang, dia menggigit kain supaya tidak terdengar erangannya atau menggigit bibirnya. Karena takut ini nanti jadi hisab sia-sia. Seperti itu. Nggak manfaat gitu loh. Masya Allah ya, jadi kita banyak sekali masih melakukan hal-hal yang kemudian itu nggak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ya, lihat YouTube kan gitu, yang nggak ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Seperti itu. Tapi kita masih lakukan itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampuni kita. Jadi ini yang pertama. Agar kita bisa zuhud kepada dunia, sadari bahwa dunia itu fana, umur kita itu terbatas, dunia ini hanya sementara, maka orang yang cerdas itu adalah prioritasnya akhirat. Ya, Nabi mengatakan seperti itu. Ya, tapi bahasanya Nabi, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Artinya lebih banyak mempersiapkan kehidupan akhiratnya daripada dunianya. Seperti itu.
Jadi waktunya, energinya, ide-idenya, hartanya itu hanya menjadi sarana supaya kemudian itu menjadikan keberuntungan di akhirat. Ya, sebagai persiapannya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, untuk membantu kita bisa zuhud kepada dunia. Yang kedua, harta yang banyak itu memperpanjang hisab. Ini ilmu. Jadi semakin banyak harta kita, maka nanti akan memperpanjang hisab kita di akhirat. Ilustrasinya kalau kita masuk mall, Bu. Ilustrasinya kalau kita itu masuk supermarket. Kalau kemudian roller kita itu 3 penuh semua, maka nanti penghitungannya di kasir itu akan lebih lama. Ya enggak? Beda dengan yang kemudian cuma beli pasta gigi 1 gitu, atau beli pembersih lantai 1 gitu, atau beli kemudian buah 1 kantong 1 gitu, maka hisabnya itu lebih pendek, masanya lebih pendek, lebih cepat daripada yang kemudian kita ke kasir itu dengan membawa 3-4 roller isinya penuh, akan lebih lama. Kita aja kalau sudah lihat orang bawa rollernya penuh itu, kita mending pindah kasir yang lain. Iya enggak? Ya. Nah, kenapa? Sungai. Oh, kita yang delok sungai gitu. Ayo. Seperti itu. Maka kemudian pahami ini, sadari ini, bahwa kalau kemudian harta kita yang banyak itu akan memperpanjang hisab kita. Karena masalah harta ini, masalah dunia ini, hisabnya kau dapat dari mana, kau keluarkan kemana. Makanya fahamlah kita sekarang. Fahamlah kita sekarang. Ketika Nabi meminta diwafatkan dan dicampur, dikumpulkan oleh orang-orang miskin, supaya hisabnya tidak panjang. Nabi bukan menyuruh kita jadi orang miskin, tidak. Karena agama ini tinggi, agama ini menjadi berkembang, itu salah satunya dengan harta. Ya. Jadi kita tidak menutup mata, Bu. Agama ini bisa kemudian berdiri tegak, berkembang, salah satunya harus ada modal harta. Tetapi Nabi ketika mau wafat itu memilih, ya Allah wafatkan aku dan kumpulkan aku, wafatkan bersama orang-orang yang miskin. Itu artinya ketika nanti wafat, Nabi itu sudah nggak punya tanggungan banyak gitu. Tapi ketika masih hidup boleh menjadi orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya itu dijadikan sebagai penopang, pembantu agama ini bisa kemudian jaya. Bagaimana Ibunda Khadijah, ya Bu ya? Bunda Khadijah, maka jadilah istri-istri yang seperti Bunda Khadijah itu. Masya Allah, makanya itu Nabi selalu teringat Ibunda Khadijah itu, karena Ibunda Khadijah itu konglomerat, ya. Kalau bahasanya perempuan kaya raya itu, karena Ibunda Khadijah itu 2/3 kekayaan orang Arab itu dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Itu sampai habis, tapi habisnya untuk membantu perjuangan Nabi. Habis sampai ketika terakhir, maka kemudian Allah itu menitipkan salam untuk Ibunda Khadijah. Bayangkan, Masya Allah. Dapat salam dari penguasa langit dan bumi. Itu Ibunda Khadijah. Ketika Nabi ketika Nabi berjuang, lalu itu harta terakhirnya Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda udah habis-habisan, tetapi itu untuk perjuangan Nabi, untuk dakwahnya Nabi. Begitu zuhudnya Ibunda Khadijah. Serahkan untuk kemudian perjuangan. Ketika Nabi pulang, dan ini mendapatkan salam dari Allah lewat malaikat Jibril, disuruh menyampaikan kepada Nabi Muhammad, salam untuk istrimu, seperti itu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di rumah nangis, Nabi mengatakan, wahai istriku, kenapa engkau nangis? Apakah hartamu sudah habis sehingga kau menangisi hartamu yang telah habis? Bukan, ya Rasulullah. Yang aku tangisi setelah ini tidak ada, aku tidak bisa lagi membantu
dengan hartaku, perjuanganmu, dakwahmu untuk menegakkan agama ini sudah tidak ada lagi. Aku menangis karena tidak bisa lagi membantu dengan hartaku, karena hartaku sudah habis. Bahkan di sebuah riwayat itu disampaikan begini, wahai suamiku, kelak ketika aku wafat dan tulang-tulangku masih bisa bermanfaat, maka ambillah tulang-tulangku dan jualah untuk membantu perjuangan dakwah. Dan ini luar biasa. Ini zuhudnya Ibunda Khadijah ya, ya. Dari seorang yang konglomerat, tetapi kemudian beliau yakin betul bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Disebutkan di dalam hadis itu, semestinya akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semestinya. Cambuk ya. Semeti itu cambuk, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi karena paham betul bahwa harta di dunia, harta kita ini akan dihisab. Yang halalnya saja dihisab, apalagi yang haram. Yang halal Bu dihisab, ditanya, kamu dapat dari mana? Kamu keluarkan kemana saja hartamu? Itu dihisab. Maka nanti kalau kita sampai waktu tua dan masih punya banyak uang, gitu, harta dunia kita banyak, maka kemudian sebaiknya itu harta kita itu kita taruh, diwakafkan. Jangan sampai menzalimi, anak-anak dikasih. Ya, meninggalkan anak-anak yang kuat secara ekonomi, secara akidah, secara ilmu, itu lebih dicintai oleh Allah daripada meninggalkan anak keturunan yang lemah. Jadi kalau kita punya gitu, hibahkan. Ini anaknya harus adil, kalau hibah itu harus adil. Kalau hibah harus adil, kalau warisan sesuai aturan Allah. Ya, anaknya 4 kasih sama rumah 1. Kita udah tinggal rumah 1, kemudian mungkin ada itu untuk setiap hari bisa infak sedekah gitu saja. Akan nanti ketika menghadap Allah kita nggak panjang prosesnya. Kalaupun sekarang jadi orang yang saya sekali lagi tidak kemudian dianjurkan menjadi orang miskin. Bukan dilarang menjadi orang kaya. Zuhud itu bukan dilarang menjadi orang kaya. Tetapi kekayaannya ini dijadikan sarana untuk meraih akhiratnya. Karena hari ini tuh butuh banyak uang untuk kemudian berdakwah itu. Benar enggak? Nah, apalagi di daerah-daerah yang kemudian perlu diurusi perutnya dulu itu perlu banyak uang itu. Jadi hari ini tuh ya saya ketika mau mengadakan pengajian gitu Bu, di daerah-daerah yang masih masalah perutnya, itu diajak ngaji itu tidak mau. Kalau di sini alhamdulillah tidak perlu gitu loh, tidak perlu itu tolabul ilmi untuk dapat ilmunya itu luar biasa. Tapi kondisi sekarang itu saya ada di situasi yang kemudian ya ngurusi itu tuh ketika tidak ada perutnya belum diberesin, itu nggak mau datang Ibu. Dan ini butuh gitu loh, butuh harta, butuh dunia, butuh uang, butuh cuan, butuh fulus, kan gitu ya. Dan itu, dan Nabi dulu ya seperti itu, Ibunda Khadijah sampai habis, ya seperti itu. Maka kemudian untuk kemudian kita nggak eman kalau ditaruh di fisabilillah di jalan-jalan dakwah itu nggak eman uang kita. Ini ingat kalau kita kemudian kedunian dengan dunia agar bisa zuhud kepada dunia, maka harta yang banyak itu akan memperpanjang hisab. Maka kemudian solusinya maksimalkan kita dalam sedekah, dalam berinfak, tanpa harus memberi kemudorotan kepada yang kita tanggung. Paham? Jadi infak, maksimalkan infak, sedekah, tolong sana, bantu sana, bangun masjid, bangun pondok pesantren, maksimalkan itu. Tapi jangan sampai kemudian kita menzalimi orang-orang yang menjadi tanggungan kita.
infak gitu ya, semuanya anaknya kaliren kan gitu ya, keteteran ya, bojone ngenes kan gitu ya. Kita ini di zaman yang tidak seperti kualitas kita itu tidak seperti kualitasnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian hartanya semua disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, sampai Nabi mengatakan, kau tinggalkan apa keluargamu dan anak-anakmu, anak istrimu kau tinggalkan apa? Mantap Bu, mantap. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Mantap. Gak protes, bojone gak protes. Kalau kita mengaji bolak-balik setiap Jumat ngaji, ya, coba. Tapi kualitas kita itu orang kesini itu kualitas terbaik itu ada di para sahabat, lalu setelahnya ya tabiin, lalu setelahnya tabiin, kita udah jauh. Maka saya yakin ketika nanti suami kita itu menginfakkan semuanya, rumahnya diinfakkan gitu, kita sudah ngaji bolak-balik pun akan bilang gini, terus apa Edwi tinggal neng dia. Akhirnya keluar apa? Pulangkan saja. Aku penak karo wong tuaku, wis mulai kowe ngono tuaku. Apa iki? Kan gitu. Nah, karena kualitas kita beda. Maka kemudian di sini maksimalkan sedekah, maksimalkan infak, maksimalkan harta kita dipakai untuk di jalan Allah agar kita ketemu nanti di akhirat, tetapi dengan tanpa memberi kemudaratan, tanpa menzalimi orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ya sih penuhi ya, istri anaknya itu dipenuhi, saudara-saudaranya dekat penuhi kebutuhannya, tapi kemudian kita juga bersedekah, berinfak itu banyak. Karena kita percaya dan yakin bahwa harta yang banyak itu akan memperpanjang hisab. Ya, maka harus tepat ditaruh. Karena harta kita sesungguhnya itu apa? Yang kita makan jadi kotoran, baju yang kita pakai nanti akhirnya jadi usang. Kalau wong Jawa itu jadi gombalmu iyo. Tahu itu orang Jawa itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang dipakai nanti akhirnya usang jadi gombal, seperti itu. Yang dimakan kemudian diproses jadi kotoran, dan harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta kita sesungguhnya. Selebihnya punya ahli waris. Dan kadang untuk rebutan. Ya. Jadi kalau nggak disedekahkan, nggak diinfakkan, itu nggak jadi harta kita. Ya, itu ditinggalkan harta kita sesungguhnya itu 3 itu. Oke, ini yang kedua, agar kita bisa zuhud dengan dunia, kepada dunia. Yang ketiga, merenungkan hakikat dunia. Kalau yang pertama itu tadi sementara gitu ya, nggak kekal gitu. Yang ketiga ini merenungkan hakikat dunia, bahwa dunia ini sedikit, dunia ini hina, dunia ini ringan, dunia ini menipu. Sadari ini. Banyak orang yang nggak sadar tentang hakikat dunia, bahwa dunia itu hina, sedikit, menipu, ringan. Ya, dunia ini tidak lebih ringan dari satu sayapnya nyamuk, kata Rasulullah. Ya, dunia ini, gambaran dunia itu hina. Bagaimana kemudian suatu saat Rasulullah pernah menyampaikan ketika berjalan melihat bangkai kambing gitu, lalu dikatakan, mau gak kamu beli? Dikasih aja gak mau ya Rasulullah. Tahukah kamu dunia itu seperti itu, tetapi banyak orang yang kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dunia ini hakikatnya sedikit. Ya, hina, menipu. Bagaimana banyak orang yang kemudian hari-hari waktu-waktunya itu habis untuk ngurusi dunia. Akhirnya akhiratnya itu dapat waktu-waktu sisa. Baca Quran, pas wis ngantuk-ngantuk. Ya sudahlah, baik kan gitu ya. Karena tadi keluar ngurusi dunia, pulang belum baca Quran. Itu di sisa-sisa waktunya. Ya.
sholatnya juga di sisa-sisa waktunya. Makanya jangan heran kalau kemudian sambil kemudian bingung iki mau rakaat kepiro ya kan gitu. Loro apa telu apa papat kan gitu. Terus kemudian pilih surat-suratnya yang pendek-pendek secepat kilat gitu ya, kilat khusus kalau bisa. Seolah-olah sholat, baca Quran itu hanya mengurangi waktu-waktu kita untuk dunia kita. Seolah-olah sholat, baca Quran, zikir itu hanya menjadi beban. Ketika ini mengurangi waktu-waktu kita untuk kemudian ngurusi dunia kita. Sehingga kita cepat-cepat. Sehingga kita kesusu-susu. Padahal sebetulnya hakikat kita itu, hidup kita itu adalah untuk sholat, untuk ibadah. Selainnya itu hanya untuk menunggu waktu sholat saja, sebetulnya. Tetapi kita balik itu semuanya. Ya enggak, kita balik sholatnya cepat-cepat, kesusu-susu untuk kemudian ngurusi urusan dunia. Inilah bolak-baliknya akhir zaman itu seperti ini. Kalau orang dulu Nabi kita sholat, istirahatnya itu sholat. Bilal, arihna bisolat. Ketika kemudian di perang Ahzab itu ya, bikin parit gitu ya, itu dalam kondisi dingin, perut lapar, sampai diganjel, capek. Istirahatnya apa? Bilal, arihna bisolat. Istirahatkan kita dengan sholat. Disitulah sholat itu saatnya refresh, saatnya kemudian rehat, saatnya kemudian mengecas, saatnya kemudian mengembalikan energi. Sholat loh. Enggak kita. Iya kan? Kita rehatnya kemana? Mall. Kemana lagi? Ke pantai. Rehatnya kita kemana? Tempat tidur. Rehatnya kita kemana? Ke kebun binatang. Nah, ojo madake ruko kan bisa. Rehatnya kita kemana? Ya makan ke tempat-tempat mana lah gitu. Healing yang kita itu ke situ. Tapi healingnya orang-orang soleh dulu itu adalah di sholat, dibaca Quran. Masya. Surga kita di mana ya Bu ya? Surga kita di mana? Kira-kira. Kita kalau berdoa pengen masuk surga. Banyak orang-orang di Palestina. Nanti ada aksi solidaritas Palestina. Mereka berjuang dengan darahnya, dengan air matanya, dengan kehilangan saudaranya, dengan kehilangan rumah-rumahnya, keluarganya di depan matanya, habis. Terus kita pakai apa? Banyak yang mendahului sudah masuk ke dalam surga. Surga kita ada di mana? Maka ibu-ibu dengan zuhud ini kemudian mengembalikan, jangan eman. Jangan eman, jangan pelit dengan dunia yang kita miliki. Pakailah dia sebagai kendaraan untuk kemudian menuju Allah, biar kita ketemu di akhirat. Ya? Karena dunia ini hakikatnya itu hina, sedikit, ringan, seperti itu. Kalau dunia ini berharga dan bernilai, Allah nggak akan kasih air kepada orang kafir meskipun seteguk. Hadis itu, kalau dunia ini berharga dan bernilai, kata Rasulullah, maka Allah nggak akan ngasih air kepada orang kafir meskipun hanya seteguk, nggak akan dikasih. Kalau dunia itu berharga dan bernilai. Tapi apa kenyataannya? Orang kafir nggak hanya dikasih seteguk, tapi dikasih kolam renang, ya, nggak cuma secangkir, kolam renang. Maka kita lihat mereka orang-orang kafir itu yang punya banyak uang,
Ya kan? Kenapa? Gak usah iri, karena dunia itu hina, tidak punya nilai dan tidak berharga bagi mereka. Tapi kalau uang, harta itu ada di tangan orang-orang yang beriman, maka itu akan menjadi manfaat besar. Masya Allah. Ya, makanya saya ketika dulu memasukkan bagaimana untuk Palestina ini ketika di Asuraya gitu, Masya Allah, pengurus Asuraya termasuk Bu Lutfi seperti itu menanggapi itu, Masya Allah, dapatnya banyak, manfaatnya juga luas. Memang seperti itulah, ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman, maka itu akan manfaat. Seperti itu. Maka karena mereka orang beriman itu istilahnya seperti Rasulullah disebutkan oleh salah satu orang-orang Baduy gitu ya, ketika aku masuk Islam, aku dapat apa gitu. Itu kambing tuh yang ada di lembah itu, untuk mau bawa pulang. Mosok saya tenanan kan? Iya. Wow, woro-woro sama teman-temannya melebu Islam. Wis lah. Itu Muhammad itu orang yang nggak pernah takut miskin. Lu apa lu dikei sakmene oke. Gitu. Karena untuk menarik hati memang butuh uang ya. Jadi seperti itu. Maka hakikatnya agar kita mudah untuk bisa zuhud kepada dunia, renungkan hakikat dunia ini bahwa dunia itu hanya sedikit, hanya hina, ringan dan menipu seperti itu. Oke, kemudian berikutnya hindari panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu salah satu pintu masuknya setan, Bu. Panjang angan-angan itu ya kok ngelamun, berandai-andai gitu ya. Berandai-andai apa gitu, pejabat ini enak nih kayaknya nih, kayak gini langsung kesini, besok kesini, besok kesini, enak nih gini. Berandai-andai saja, panjang angan-angan. Ini tidak boleh dalam agama kita. Hindari panjang angan-angan, itu bisa kemudian membantu kita zuhud. Karena orang yang kemudian berangan-angan panjang itu biasanya kecintaannya kepada dunia, angan-angannya kepada dunia biasanya. Dan ini di dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali termasuk pintu masuknya setan itu panjang angan-angan. Makanya tidak boleh. Maka kemudian hindarkan panjang angan-angan, maka ini bisa membantu kita untuk bisa zuhud. Seperti itu. Ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, menghindari. Bukan tidak boleh ya, Bu ya. Menghindari beli barang-barang yang mahal, yang mehong-mehong gitu ya, katanya yang mewah, ya seperti itu. Kenapa? Karena hati kita itu akan lemah, Bu, dengan barang-barang yang mahal itu. Tetapi begini Bu, jangan kemudian kita mengejas orang yang kemudian mobilnya mahal gitu, nggak zuhud, belum tentu. Awake dhewe wae sing jangan ukur dengan sepatu ukuran kita. Awake dhewe sing wong pas-pasan dia delok ngono, iki gak zuhud iku larang iku. Lah awake dhewe kok gak duwe. Kita pakai ukuran, pakai sepatu kita. Ukurannya pakai baju kita ukurannya. Jangan. Mungkin orang-orang yang kemudian sultan-sultan itu dengan kemudian punya pesawat, mungkin bagi mereka itu kebutuhan karena mobilitasnya tinggi. Jadi jangan kemudian suudzon. Kenapa kok kemudian mahal? Sebetulnya itu mewah, sebetulnya bukan karena mahalnya orang-orang yang kaya itu, tetapi karena dia pengen kenyamanan dan tidak masalah aja ketika kemudian berpergian gitu. Kalau kita melihatnya larang kan gitu. Tas 1M bagi kita, halah, tas opo itu 1M kan gitu. Mungkin bagi mereka itu butuh itu. Gak usah kemudian suudzon juga gitu. Ya kalau kita sih 1M itu dapat ruang tamu, ya WC, ruang keluarga gitu ya Bu ya. Nah, gak bisa ditenteng kalau kita. Kalau mereka ditenteng bisa. Nah, maksudnya soalnya begini Bu, kita kalau beli barang-barang mahal, itu hati kita itu akan lemah. Coba saya tanya ya, dijawab. Misalkan ini tas saya ini harganya 1M,
Kira-kira tak dokok ning ngisor ta? Ayo. Mbak dokoke ngene, Mbak. Iku tasku larang lho, Mbak. Iku luwih larang saka awakmu. Itu nanti hati kita itu lemah dengan barang-barang. Mobil marang tergores sedikit, ya Allah, hati-hati ya Pak. Iku, ya Allah Pak, omahmu, sak keluargamu didol ya gak cukup ibu karo mobil itu. Kan gitu. Ya nggak mau di itu, dia kotor nggak bisa. Hati kita lemah nanti kalau melihat barang-barang itu yang terlalu mahal. Tapi kalau orang itu punya uang, kemudian beli barang mahal itu biasa saja, ya itu namanya hati. Karena zuhud itu amalan hati, maka barang-barang mahal itu biasanya itu melemahkan hati. Pecah gitu, ya Allah, saat ini langsung remuk juga. Juga pecah juga, kan? Allah iki tukune iki ning luar negeri iki, ya Allah iki limited edition ngerti enggak? Ya memburune sampai numpak pesawat kan gitu. Ya, jadi ini kan hal-hal yang membantu saja. Karena kalau kemudian itu barang enggak layak, wis kadang ku ya wis gak apa-apa wis. Tapi ini ketinggalan. Hak apa iku 100 papat gitu. Kan agak enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian barang yang berharga, yang mahal, yang ketinggalan, wah wis koyo wis apa iki? Ya apa iki? Bingung. Itu Bu maksudnya. Bukan kemudian tidak boleh beli barang yang mewah. Mewah ya Bu ya, kalau mahal itu kan biasanya karena awet terus rotok mahal, ya itu ya ada rupa, ada harga kan seperti itu. Kadang barang-barang yang mewah itu loh yang kemudian menjadikan hati kita itu lemah. Nah, ini ulama mengatakan menghindari beli barang-barang yang mewah karena kadang bawa barang-barang mewah itu akan melemahkan hati. Ya, hati kita terpaut gitu dengan barang itu seperti itu. Oke, ini hal-hal yang bisa membantu kita bisa zuhud kepada dunia. Coba kita lihat zuhudnya Rasulullah ya Bu ya. Suri tauladan uswatun hasanah kita itu memberikan contoh betapa kemudian harus berzuhud. Apakah Nabi tidak bisa meminta sama Allah? Bisa Bu. Tetapi bayangkan Nabi itu pernah rumah tangganya sebulan itu dapurnya tidak ngepul, hanya makan kurma dan air. Udah ya kemarin? Oh udah, oh ya sudah ya. Oh lalu saya, oke jadi ya sudah itu ya sampai kemudian seperti itu. Kalau kita ini makannya kurma aja ya, kalau kita mau makan kurmanya setahun di bulan Ramadan dong ya, ya. Oke itu Rasulullah ya, zuhudnya sampai kemudian tikanya tempat tidurnya ya Bu ya. Ketika Umar bin Khattab nangis gitu lihat Rasulullah, ya Rasulullah engkau itu nabinya Allah, rasulnya Allah, engkau itu orang yang mulia. Tapi tidurnya sampai bekas di punggung, di wajah, gitu, di pipinya gitu. Padahal raja-raja Persia itu mereka tidur di kasur-kasur empuk ya Rasulullah. Engkau nabinya Allah, orang yang paling mulia di bumi ini. Tapi tidur sampai ini. Apa kata Rasulullah? Apa urusannya dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Gak usah terlalu lebay-lebay alay-alay gitulah. Untuk memandang dunia. Sama kayak juga istrinya para istrinya Nabi, para istri Nabi itu minta tambahan uang belanja. Kemarin sudah disampaikan juga. Istri-istrinya Nabi itu kan pernah suatu saat itu minta tambahan uang belanja. Wajar enggak Bu? Wajar lah, kalau kita juga wajar kalau kemudian harga-harga mulai naik gitu. Seperti itu, minta tambahan uang belanja. Kenapa para istri Nabi minta uang tambahan belanja? Karena dilihat Nabi itu dapat fa'i itu harta rampasan perang tanpa terjadi pertumpahan darah. Jadi tanpa perang ditinggalkan musuhnya gitu, tanpa ada peperangan itu namanya fa'i. Kalau kemudian ada pertumpahan darah pada peperangan itu namanya ghanimah.
Kalau ghanimah 4/5, 1/5-nya untuk Rasulullah, 4/5-nya dibagikan kepada yang ikut perang. Tapi kalau fai itu 4/5-nya tidak dibagikan karena tidak ada pertumpahan, tidak ada peperangan. Jadi terserah Rasulullah mau diapakan. Para istri Nabi melihat ini, wah dapat rezeki nomplok ini, kan gitu. Wajar Bu. Ya Rasulullah, kami dikasih budak-budak itu untuk bantu di rumah. Ya Rasulullah minta tambahan uang belanja. Wajar ya? Wajar. Tapi ini tidak wajar dan tidak normal untuk istrinya Nabi. Karena istrinya Nabi itu dijadikan panutan, dijadikan rujukan nantinya. Maka nanti langsung Allah itu turunkan. Bingung Nabi itu janjiannya ya mau ngasih. Karena Nabi itu sayang sama istri-istrinya. Benar. Bingung, tidak bisa menjawab, nunggu wahyu dari Allah. Nunggu wahyu. Nabi itu diam karena bingung. Satu, bingungnya pengen ngasih tapi ya apa ya ini belum ada wahyu. Karena Nabi itu tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu kecuali nunggu wahyunya Allah. Terus kemudian bingungnya yang kedua, karena ekspektasi yang ada di dalam pikiran Rasulullah itu, namanya istri itu seperti Ibunda Khadijah yang hartanya dikasihkan ke Rasulullah untuk membantu, lagi kok malah jaluk kan gitu. Artinya bingungnya itu gitu aja, karena kan belum, Nabi kan pengalaman pertama punya istri Khadijah itu kan begitu, gak pernah nuntut gitu loh. Lagi kok akhirnya nuntut gitu, bingung kan gitu ya. Lalu turunlah wahyu Allah, apa dikatakan? Kul, katakan Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu mau tambahan harta, maka nanti akan dikasihmu hadiah, tapi setelah itu dicerai. Nah, sudah gitu, bilang gitu aja. Tapi kalau kamu pilih Allah dan Rasulnya, maka kemudian itu lebih baik, akan dikasih istilahnya surga lah, seperti itu. Saya lupa ya di surat apa ya, Al-Ahzab, lupa saya. Seperti itu. Nah itu, maka kemudian ini nggak pantas, sebenarnya pantas coba kalau dulu dipenuhi Bu, minta tambahan belanja. Kita sekarang ya tambahan belanja. Bojone Nabi jaluk. Nabi kayak gitu juga. Waduh, iki kojurin bahasane wong Jawa bagi para suami. Ya. Maka karena ini apa? Karena ini tidak normal, tidak wajar. Bahkan Fatimah anak yang paling dicintai, ya. Kalau di Sirah Nabawi itu tahu ya Bu ya, Fatimah ini putri kesayangan Nabi. Ya, semua disayang Bu. Tetapi kan kadang namanya hati itu, rasa itu tidak bisa dibohongi. Istri-istrinya yang paling disayang siapa? Aisyah, ya. Nah, Khadijah kalau ketika sudah meninggal, yang lain-lainnya Ibunda Aisyah. Seperti itu. Karena rasa itu hati itu nggak bisa adil. Kalau materi bisa adil, tapi namanya rasa itu nggak bisa dibohongin gitu. Katanya gitu kan, rasa itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Iki enak, iki nggak enak gitulah, lidah itu loh Bu. Nah itu kan nggak bisa dibohongin gitu. Nah ini ya, jadi hindari zuhudnya Rasulullah itu Masya Allah ya, luar biasa. Padahal bahkan kemarin apa Bu, nggak punya dinar, nggak punya dirham ketika mau meninggal ya. Ingat gak? Ya ingat ya. Soalnya bisa pulang ya. Urusannya oke ibu-ibu ya, ketumpuk-tumpuk gitu ya. Ada zuhud palsu juga. Sudah disampaikan? Nah, jadi ternyata ada juga zuhud palsu Bu. Kayak wong zuhud tapi palsu gitu ya. Seperti apa contohnya? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kayak gini, enggak, aku mah mengharamkan itu enggak mau sing enak-enak gitu ya. Aku mengharamkan itu padahal dihalalkan. Ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Rasulullah saja ketika mengatakan madu itu haram itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang engkau halal, yang aku halalkan? Ya. Jadi zuhud palsu itu kayak pengennya dari kayak wong kere gitu ya. Nganggo baju tahadus binikmah itu perlu. Kalau kita punya uang banyak yang nganggo baju itu aja sing 100.000 untuk loro, 100.000 untuk telu gitu ya. Apa namanya tahadus binikmah. Ya kalau kamu bisa beli yang harganya sing pantes gitu ya, beli gitu loh. Jangan mengharamkan apa-apa ya Allah telah halalkan, karena itu zuhud palsu. Gak boleh. Jadi seperti itu. Punya tapi nganggo bajunya compang-camping, gak ganti-ganti kan gitu. Zuhud itu di mana, Bu? Zuhud itu di mana? Di hati. Kamu boleh pakai baju yang kemudian, tapi jangan sampai ini mengganggu hatimu. Jadi ujub, jadi sombong gitu. Jadi boleh. Bahkan siapa ya, Imam Ash-Sha'di kalau tidak salah. Imam Ash-Sha'di itu luar biasa pakai apa ya? Pokoknya menunjukkan kemewahan luar biasa. Imam Ash-Sha'di itu kalau ikut tafsir itu ada tafsirnya Imam Ash-Sha'di itu ulama. Saya lupa ya masalah apa. Beliau itu tuh pokoknya menunjukkan kemewahannya. Terus kamu nggak zuhud gitu kan sama orang. Kamu itu imam tapi kok menunjukkan kayak gini, nggak zuhud amat kan. Terus beliau membantahnya dengan, kalau saat ini, seketika ini, harta yang kemudian kau lihat ini, yang kau bilang mewah ini, diambil oleh Allah, itu tidak akan mengganggu hatiku. Nah, artinya bahwa apapun yang kemudian tampak itu yang sebagai sesuatu yang luar biasa dunianya, itu nggak mempengaruhi. Makanya saya bilang bahwa zuhud itu kau dekat tapi tidak di hatiku. Dunia itu dekat, kita punya dunia, tapi dia tidak melekat di dalam hati. Dia hanya di tangan. Di tangan tuh penak, Bu. Mau ditaruh, titik itu gampang taruhnya, ya. Gitu. Gue bangun masjid gampang, ya gitu. Kurban limosin harga berapa Bu? Yo kare tipe deh yang rotok-rotok cilik yo ternyata beda-beda gitu. Itu jenis saja, jenis limosin, tapi ternyata ada yang mahal itu juga ada. Gampang. Karena di tangan. Kalau di hati rogoe rodok kejeron. Ya. Kudu mikir-mikirnya banyak. Tuh gitu ya. Oke, ini. Mengharamkan apa yang Allah halalkan itu kata ulama itu zuhud palsu. Ketoknya kayak Arab zuhud gitu ya, nggak mau pakai ini, nggak mau apa rumah yang layak gitu. Padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini zuhud palsu. Kemudian kenapa? Karena dia hanya itu, Bu. Apa namanya? Luarannya saja. Luarannya. Ya. Misalkan apa? Mau pakai barang luaran. Ada zuhud itu kan hatinya seperti itu. Nah, makanya ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dua, menyandarkan kebutuhannya terhadap dunia pada pemberian orang lain. Paham? Ngarep.com. Ya. Jadi menyandarkan kebutuhannya itu terhadap dunia pada pemberian orang lain. Jadi ngarep tok gitu. Ya. Gak apa-apa kita kita sedekah kabeh. Nanti masalah dunia wis mesti kok enek Allah wong sing ngene enek. Nah ini, jadi ini zuhudnya palsu. Tadi kan sudah ada bahwa tidak menzalimi, tidak memberikan kemudorotan kepada orang-orang yang dalam tanggungannya. Kebutuhan dirinya juga harus dipenuhi. Tidak boleh sebetulnya Islam itu meminta-minta itu tidak sangat dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan, mohon maaf. Sangat tidak dianjurkan.
Tapi kalau memang itu akan menjadikan kita itu kalau nggak makan mati gitu, boleh minta. Boleh. Tapi setelah kenyang, setelah bisa berdiri punggung ini, bisa beraktivitas, ojo minta-minta lagi. Kan hari ini kan sebagai profesi minta-minta itu. Iya kan? Dari yang bahasanya dari levelnya rendah sampai levelnya berdasi gitu, anak yang minta-minta itu. Ya. Mau minta itu loh, caranya itu pakai bawa. Dulu saya pernah Bu, jadi masuk ke perumahan-perumahan itu, bawa mobil, ada satu orang satunya itu kayak kiai gitu. Nah, jadi masuk rumah itu kita kan bingung gitu, mau cari siapa bingung gitu. Moro-moro masuk terus kemudian mendoakan seisi rumah, tapi setelah itu minta. Ini mau ini gitu. Kalau sudah sekali, besok-besok akan diparani lagi. Pernah nggak ketemu orang gitu? Kita bingung. Sering ya? Oh iya. Ini ya. Kemudian ini ya, jangan menyandarkan kebutuhan kita itu terhadap kebutuhan dunia kita itu dengan pemberian orang lain. Kita itu harus berupaya. Ya, makanya saya bahasakan ngarep.com. Ngarep ini ya, jadi seperti itu. Nanti ini orang nggak senang Bu. Makanya nanti ada zuhud kepada yang dimiliki orang lain, itu salah satunya ini nanti. Yang ketiga, menyia-nyiakan potensi kebaikan dunia. Menyia-nyiakan potensi kebaikan dunia yang ada di hadapannya. Menyia-nyiakan potensi kebaikan dunia yang ada di hadapannya. Dan akhirnya dimanfaatkan orang-orang yang buruk atau jahat. Ini juga namanya zuhud yang palsu. Misalkan misalkan contoh, dia orang soleh, dia ada potensi untuk memimpin. Gak arep ngono-ngono. Dia orang soleh dan dia punya kemampuan untuk memimpin. Kemudian dia punya harta untuk kemudian bisa maju gitu, misalkan ya jadi wali kota gitu ya. Gak wes ngono misalnya. Nanti itu tempat akan ditempati oleh orang-orang yang kemudian buruk, jahat, yang akhirnya kemudian warga Malang jadi sorong karena kebijakan-kebijakannya. Jadi itu seolah-olah bahasanya dia itu aku wis gak arep dunia, gak mau jabatan, ndak. Padahal itu potensi dia ada, kebaikan dunia itu dengan kemudian dia melakukan menjadi sesuatu itu sehingga kebijakan-kebijakannya itu bisa kemudian untuk kemanfaatan orang banyak, itu bisa, dia punya potensi itu, tetapi dia bilang enggak gitu. Akhirnya ini ditempati oleh orang-orang yang jahat, punya maksud-maksud buruk, akhirnya kemudian menyengsarakanlah rakyatnya. Nah, ini termasuk potensi yang termasuk zuhud yang palsu. Atau kemudian ibu dijadikan RT, ketua RW gitu ya, lurah gitu ya. Atau kemudian ibu dengan pengikut yang banyak, kemudian pengen membuat apa gitu, yang ini nanti dengan pengikut banyak ini bisa diarahkan untuk melakukan kebaikan. Tapi nggak mau, misalnya aku nggak pengen ngurus-ngurus dunia, aku pengen zuhud gitu. Nah, ini zuhud palsu. Padahal dia punya potensi, dia baik, dia solih. Nah itu ya, itu syaratnya loh ya, solih, baik, terus kemudian dia punya potensi untuk mimpi. Kok nggak mau ditempati oleh orang yang buruk, maka kemudian dia seolah-olah mengatasnamakan zuhud, itu zuhudnya zuhud palsu. Tidak hanya itu saja ya Bu ya, jadi punya misalkan dia pintar, misalkan keuangan, pintar kemudian menjadi guru, pintar mengajar, pintar apa gitu, punya potensi itu, tapi dia nggak mau karena alasannya tidak mau ngurusi dunia, lalu dia diam saja di rumah, potensinya tidak termanfaatkan, akhirnya dipenuhi oleh orang-orang yang jahat, yang buruk, yang tidak punya kapasitas untuk itu, maka kemudian orang ini sudah kelihatannya atas nama zuhud, tetapi zuhudnya itu palsu. Kemudian yang berikutnya,
Buruk sangka terhadap orang-orang yang Allah berikan kelebihan dunia. Nah, ini juga zuhudnya palsu. Contohnya begini Bu, jadi buruk sangka terhadap orang-orang yang Allah berikan kelebihan dunia. Misalkan ya itu tadi, misalkan gini, tuh kok yo itu kok nggak kayak apa, misalkan gini ya, ketika haji atau umroh, haji lah ini haji, ada orang yang kemudian hotelnya itu di Zamzam Tower, pas pokoknya itu turun di pelataran, ya bagus kan gitu. Nanti ada orang-orang yang kemudian dia di bawah yang kemudian jauh ketika di pelataran gini, mengharap ibadah kok jor-joran kayak ngono. Enak nih turun, mau ibadahnya gak bermakna. Suudzon ya. Padahal ini orang gak zuhud, jadi zuhudnya palsu. Aku dunia ya yang ibadah itu yang ngerasa kisoro, panas-panas ini tak kan. Tetapi yang tinggal di hotel di Zamzam Tower itu ngelihat ke bawah gini, ya Allah, Masya Allah ya, orang-orang yang di bawah itu dengan kepanasan gitu ya, dengan di lantai. Jangan, boleh jadi ini yang ada di Zamzam Tower, yang kemudian dia di hotel yang berbintang 5, ini zuhud, lebih zuhud daripada orang yang tadi itu ketika suuzon. Wong ibadah kok enak-enak ngono. Ibadah itu ya ora kudu-kudu sholat. Nah ini suudzon, orang yang reguler kemudian suudzon sama yang furoda, yang haji plus. Boleh jadi kenapa dia ambil yang mahal itu karena kemudian kesibukannya luar biasa, tapi dia ingin kemudian mendapatkan ingin melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Ada dia untuk bayarnya. Apa ini juga ono kan gitu ya. Gak usah suudzon, ya. Boleh jadi mereka itu yang orang kaya itu bisa jadi mereka itu zuhud, ya seperti itu, daripada orang yang kemudian ketoke zuhud tetapi dia zuhudnya itu palsu, ya. Pakai baju itu wes luru wae, ya. Wes pokoknya gede, kok nggak ngaji, urung garing musim muda, malahan harap melok Umar bin Khattab, oleh masalah imannya awake dhewe ku gak kaya Umar bin Khattab, ya seperti itu malah mengganggu stabilitas pengajian kita ya. Iki kok ibu-ibu mesti ya, kok kita iso dititeni setiap 3 hari nggak ngaji, nggak teko, pokoknya nggak teko. Kok tiap hari nggak tiba barang ditiliki bajune urung garing, duwe bajune piro loro ya gak cukup kan. Seperti itu. Ketok zuhud tapi yo gede dia kayak cerita-cerita orang dulu ya seperti itu. Ya. Sebetulnya kayaknya zuhud tetapi sebetulnya hatinya itu mengharapkan belas kasih orang, dikasih orang gitu. Itu nanti zuhud kepada manusia. Nah, ini zuhud palsu. Nah, sekarang kita akan lihat zuhud kepada manusia. Kan dalilnya kan ada, ingat gak dalilnya? Kalau kamu mau dicintai oleh Allah, zuhudlah kepada dunia. Kalau mau dicintai manusia, zuhudlah kepada kalau mau dicintai kepada manusia, maka zuhudlah apa yang dimiliki oleh orang lain, kan gitu. Nah, zuhud kepada apa yang dimiliki oleh orang lain itu aplikasinya begini Bu. 1, tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Ibu, kira-kira Bu, kalau kita itu ngarep aja sama orang itu, kan misalkan dia kaya, terus kita apa-apa itu pengennya kita dapat gitu, kita ngarep. Suwe-suwe Bu, sugih kaya apa, sesultan kaya apa, sejuragan apa. Kalau setiap hari kita kemudian berharap dia ngasih kita, terus ini ngajak ayo keluar yuk, nanti dia yang nyukongi gitu ya, yang bayarin gitu ya, seperti itu. Nanti kalau main, ayo kita olahraga, main bulu tangkis, nanti nggak mau modal. Berharap dia yang mengeluarkan karena dia orang kaya, seperti itu.
ini kira-kira orang ini lama-lama disenengin nggak sama orang? Enggak. Makanya Bu, kita itu nggak boleh iri ya dengan apa yang dimiliki orang lain. Bahkan kita mendoakan kebaikan bagi orang itu. Ya, semoga hartanya barokah. Ya, semoga apa yang dimilikinya itu bisa memberikan kebaikan kepada agama ini. Jadi jangan iri, ya, jangan iri. Karena iri itu apa Bu? Kalau iri itu apa Bu? SMS ya. Apa Bu SMS Bu? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, gitu ya. Jadi nggak usah iri, karena kalau kita sudah iri Bu, iri itu juga hati loh, amalan hati loh. Feeling itu mempengaruhi thinking, thinking itu mempengaruhi acting. Jangan sampai salting. Wes pokoknya di apa ya, disambung-sambung nih pokoknya gurine enek king ngono lah. Tapi ini betul Bu, feeling itu akan mempengaruhi thinking, thinking akan mempengaruhi acting. Jangan sampai kita salting salah tingkah. Bukan salah tingkah yang gimana-gimana, jangan sampai kita itu salah dalam berperilaku, salah dalam bersikap. Karena kalau kita sudah ada rasa iri, maka kemudian pikirannya juga beda Bu. Mempengaruhi thinking. Feelingnya gini. Kan iri nih dalam hati. Ya, apa contoh saya yang paling gampang? Pejabat teras. Esok awan bengi neng teras. Esok siram-siram neng teras, siram-siram kembang ya. Akan dolanan karo putune neng teras. Ya, seperti itu ya. Bengi ya golek angin neng teras gitu. Tapi kok gampang banget ganti-ganti mobil api gitu ya. Nggak usah iri. Karena kalau kayak gitu nanti gini, kita pejabat teras, pikirannya mulai terganggu Bu. Ojo-ojo duwe. Nah, gitu. Pak, ojo-ojo kita nggak ngomong-ngomong ojo-ojo bisnis haram. Ojo-ojo kita ini apa gitu. Nah, itu mempengaruhi thinking. Akhirnya karena thinkingnya main, feeling mempengaruhi thinking, mempengaruhi acting. Jadi kalau ketemu ojo cedak-cedak yang dikai makman wong iku ojo gelem ketoke barang-barang. Seperti itu. Jangan sampai kita sakit seperti itu, oke? Jadi tidak boleh iri. Jadi zuhud terhadap apa yang ada pada manusia itu jangan iri. Ya, jangan iri sama orang yang kemudian punya dunia itu. Malah doakan. Yang kedua, sadari bahwa masing-masing kita itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Ya, punya rezeki yang beda-beda. Semua kita itu punya rezeki Bu, tetapi rezeki kita itu beda-beda. Bahkan Allah gak akan mewafatkan seseorang sebelum rezeki semuanya itu dikasihkan ke orang itu. Gak akan diwafatkan sebelum rezekinya itu diparipurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya rezeki kita itu beda-beda. Ya, sadari itu bahwa kita itu rezekinya beda-beda. Allah kalau ngasih rezeki itu gak pernah salah alamat, kan? Gak pernah salah orang. Yang salah alamat itu lagunya hanya tik-tik, salah alamat. Ya. Kalau GoFood, GoSend, Grab itu bisa jadi nyantol ke makanan itu salah alamat. Tapi Allah itu gak pernah salah alamat. Dan tidak pernah salah orang. Meskipun itu kembar siang. Loh kan ada kan orang kembar tapi sitoke uripe pena, sitoke ya biasa aja gitu. Gak pernah salah orang. Allah itu kalau ngasih rezeki. Sadari ini, maka kemudian kita akan zuhud kepada yang dimiliki oleh manusia. Oh ya memang beda-beda. Seperti itu rezekinya orang itu. Ya seperti itu. Oke. Ya
Kalau kita itu berharap kepada orang, Bu, apa-apa, berharap diumrohkan, berharap dihajikan, berharap diajak jalan-jalan, yaitu berharap nanti gini sama orang. Lama-lama meskipun dia kaya, lama ini kok. Maka saya meskipun butuh, Bu, saya itu saya itu ada tetangga kan, tetangga yang umrohkan kita kan, sekomplek itu, Bu. Ada masjid, saya itu enggak saya itu minta itu enggak mau. Saya itu rasanya itu kalau minta itu kayak ngemis. Meskipun butuh saya enggak mau minta-minta. Ada takmir masjid yang diginikan, Bu Siti kan ngasih pengajian ya di rumahnya yang itu. Iya, minta tolong dong, ini proposal saya simpan terus di rumah, saya tidak berani kasih. Saya cuman karena dibilangin tolong sampaikan, saya bilang WA, saya bilangnya, ini takmir ini mau memperluas masjid. Jadi ya apa ya, Bu ya? Saya ini kenapa pikirannya ini kayak gini? Saya sampai diginikan sama teman saya. Bu Siti, kita itu meminta itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Iya sih, tapi saya itu kerasaannya kok kayak ngemis gitu loh, Bu. Saya perasaan saya. Jadi saya itu kalau jangan dikasih bagian untuk kemudian cari dana, nggak akan itu duit. Tapi saya di Midyatul Aqsa itu dia suruh di jaringan dan pengumpulan donasi. Gak tahu Ibu cara saya, karena Ibu Siti itu ngajarnya di mana-mana. Ibu tahu cara saya nganukan donasi, saya cuma bilang gini, Bu, ini Palestina butuh ini, mau nggak Bu naik? Saya juga ikut di situ. Kalau mau ikut nanggung, saya juga mau ikut nanggung, gitu. Akhirnya Bu penak Bu enggak, melok kan gitu. Gitu cara saya. Nah, tanya Bu Yuyun itu. Bu Yuyun itu tahu saya. Jadi saya itu butuhnya kayak apa, saya nggak mau ngomong, saya cuma ngomongnya sama Allah. Saya rasanya kalau orang itu ngemis, saya tidak mau jadi saya itu punya tetangga lalu, tapi ada tetangga saya lagi yang pintar cari dana, Bu. Jadi setiap ada program langsung nembus yang itu tadi. Dapatnya digitnya 2, Bu. Coba, saya nggak berani, padahal itu pertama kali kenal itu di perumahan itu saya, tapi saya nggak mau ngasih proposal, dikasih 10 kalau nggak salah, saya nggak sebarkan, nggak saya kasihkan itu. Saya rasanya kayaknya kok saya merasa nanti kayak memanfaatkan gitu. Perasaan saya. Loh, saya kalau misalkan ya, Bu ya, saya ngajukan, insya Allah dapat. Cuman saya merasa kayak saya nanti kayak memanfaatkan. Ya, saya mau menyodorkan bukan untuk saya, tetapi saya rasanya itu kayak nanti nggak usah. Mudah-mudahan ini cara saya agar orang lain itu saya zuhud kepada apa yang dimiliki orang lain. Bu, kalau kayak gini tuh nanti dicintai sama manusia. Karena kita tidak mengambil manfaat dari orang itu. Meskipun dia punya banyak dunianya, kita tidak mengambil manfaat. Oke, yang berikutnya fokus kepada sikapnya, bukan kepada materinya. Jadi sikap kita baik, memang harus baik. Sikap kita baik bukan karena baiknya itu biar dapat materi. Tidak, kita fokusnya bahwa kita baik sama semua orang. Ya. Fokus saja kepada sikap, bukan kepada materinya. Jadi kita suka nggak suka, seneng apa nggak seneng, itu bukan karena kita fokusnya ke materi. Karena kalau fokusnya sama materi, Bu, asal Bapak senang, dia salah kita biar gak apa-apa, yang penting Bapaknya ini apa-apa bantuan aku dapat. Jadi asal Bapak senang. Akhirnya dia kayak orang cari muka. Gitu. Jadi zuhud kepada apa yang dimiliki manusia, fokus saja kepada sikapnya, kepada semua orang baik, ya kepada orang itu baik. Selama dia baik, selama dia benar, kita dukung, kita juga
baik sama dia. Tapi ketika kemudian sikapnya itu sudah melenceng, meskipun dia orang kaya, jangan takut ditinggalkan sama dia. Kalau kita fokusnya sama materi, takut ditinggalkan sama dia. Nah ini, jadi zuhud terhadap apa yang ada pada manusia itu fokus kepada sikap, bukan kepada materinya. Saya itu kadang kalau lama-lama di tempat rumah yang bagus-bagus itu Bu, saya itu nanti takut berkhayal-khayal. Iya, pernah suruh ngisi saya juga ya sama ya kayak di sini ya di rumahnya Bu Lutfi ini ya, gede gitu ya. Di sana itu gede, luar biasa, rumahnya itu dawane ya dawa banget gitu ya, di arahnya itu ya deket lapangan golf. Saya itu nggak tahu juga kok kenapa ada satu orang yang suruh mengisi, namanya kalau nggak salah jaga Suraya Araya gitu kan, nggak salah namanya. Jadi seperti ini. Arayan ya. Oh iya, di sana lah gitu itunya. Beliaunya sekarang lagi haji Forodah ya, sama tetangga saya. Kemarin tetangga saya bilang, Bu Siti dapat salam dari yang punya rumah itu ya. Saya gini, makanannya di sana. Saking gedenya jadi ditokoki gen gak numpuk lho Bu. Gitu. Saya bilang, Bu Siti makan dulu, sudah Bu. Saya sudah mau harus isi ke tempat lain. Aduh, aku sesuai nek ini, belain aku kok mikir ini enak yo, ngene ya. Aduh, iki kesuwen neng kene iki kok berhayal-hayal, berangan-angan. Enak iki gazebone gedhe ngene, ngaji neng kene. Ngisore enek kolam ikan delok-delok. Waduh, wis kok tambah belanja aku kan gitu ya. Wis, udah Bu, saya pamit ya Bu. Enak mau isi juga gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian fokus kepada sikapnya, bukan kepada materinya ya. Jadi bukan fokus kita bukan pada materi yang dimiliki orang lain itu, tetapi kepada sikapnya ya. Oke, kemudian yang keempat, jangan ngiler itu apa ya bahasa Indonesia nih Bu. Iya, pengennya kok ini kok aku tak tulis ngiler ngono loh. Saya itu punya kebiasaan kalau mau ngisi buku itu saya baca, terus saya ya apa caranya supaya saya menyampaikan itu mudah ditangkal gitu. Jadi saya kasih poin-poin gitu. Jangan kepengin kepada nikmat orang lain. Maksudnya pengennya banget ngono paling Bu ngiler iki ya kan. Artinya, janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Ya, sebagai bunga-bunga kehidupan dunia. Jadi jangan terlalu, kadang kita ini iri, pengen yang enak-enaknya. Awake dhewe sakarepe dhewe anjene awake dhewe iki. Aduh, tak pikir wis sakarepe dhewe. Misalnya nek wong sugih ngono ya, misalkan anak sugih, kita tuh pengennya gur sugih tok, tapi penyakitnya ya kok kalian dikene. Wong sugih ku mungkin duwe masalah gede, tapi gak gelem yen masalah kan kudune ya satu paket ngono. Gak awake dhewe sak penak dhewe pokoke pilih sing penak-penak. Ane, emang dunia milikmu kan gitu. Ya Allah, aku suka enak ya yang jadi wong koyo ngono, padahal masalahnya gede. Penyakit terminal. Tapi juga diiri nih penyakitnya. Ayo coba. Iya ngono. Ya. Ya ini jadi makanya jangan kemudian kita itu terlalu menginginkan nikmat orang lain. Ya, jangan kamu tujukan kedua matamu itu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka yang dikasih dunia itu, ya, sebagai bunga-bunga kehidupan dan ini menjadi ujian saja. Kowe mau bersyukur ndak gitu. Kowe iki lho wis penak meskipun kowe iki enggak yo omahe RSSS SS kan gitu ya. Apa Bu? Apa itu? Sangat sederhana sekali. Selonjor gak iso ya bolak-balik delok ajaib bojone gitu ya.
Tapi tidurnya nyenyak loh Bu. Sampai kawanan coba. Ibu kira sampai pejabat itu iso tidur nyenyak. Enggak mikiri kok KPK teko ngono iku gak iso turu. Ya. Ngono ya diirini ya piye coba. Ya, kita itu sudah enak maklum ya, telap-telep enak ya, tempe penyet karo klotokan ya wis penak coba bayangkan. Sing wong iku gak oleh mak lobster yo gak oleh kan gitu ya. Wis macam-macam gak oleh, iku mau tak delok yo daging-daging enek babat pisan kan gitu ya. Nah, kan seperti itu. Kadang ya gak oleh sedih-sedih. Maka jangan kamu pengen banget gitu sama nikmat orang lain seperti itu ya, sehingga nanti orang lain itu nggak suka sama kamu, jadi kayak diirini gitu ya. Maka kita kalau mau dicintai manusia, jangan kepenginan sama apa yang dimiliki orang lain, meskipun itu saudara, meskipun itu adik atau kakak, meskipun itu sahabat plek, bestinya, soulmate-nya, meskipun itu jamaahnya. Jangan kalau saya jangan ngambil manfaat, karena ketika mengambil manfaat itu nanti orang nggak suka. Meskipun ustadz, meskipun ustazah, ketika kemudian jamaahnya itu kita manfaatkan untuk dirinya, maka itu nanti lama-lama itu ketahuan nggak suka orang. Bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan nggak? Itu karena kayaknya kok diambil manfaat, apa-apa butuhnya ngomong, apa-apa itunya ngomong gitu. Saya mah walaupun pengen pergi haji gitu ya Bu ya, ngempet aja. Kok ngomong Bu Siti, oh iya enggak deh, enggak jaluk aku. Ayo, situ. Enggak ada, cuma mintanya sama Allah. Ya, saya mintakan sama Allah. Meskipun secara logika tidak bisa ke sana lagi, karena suami lama di kesana itu nunggunya lama. Yuk gak apa-apa sing ngatur gen Allah, saya bilang gitu. Tetap saja sudah bis kalau ada uang nanti umroh saja gitu. Tapi saya pokoknya ada yang kesana, saya mintai doakan saya entah dengan caranya Allah, ya apa carane bisa. Saya dulu sudah pernah 2005 pakai hajinya plus ekonomis. Hampir gak berangkat karena bermasalah. Disitulah saya kekuatan saya kayaknya pengen dulu belum bawa 2 orang tua yang pakai kursi roda. Saya koper saya dua-duanya hilang lagi sampai bandara. Di sana saya banyak menangis, bukan menangisi karena itu tidak, tetapi saya tidak bisa tatimul hajjah wal umrah. Belum bisa sepertinya saya itu fokus menyempurnakan haji dan umrah saya. Di sana banyak nangis, bapak masuk rumah sakit. Ini banyak ujiannya. Cuman saya terakhir ngumpul lagi, ya Allah, saya di sini banyak menangis dan Kau tahu. Tolong ya Allah, keluar sampai ke tanah air. Tolong hapuskan dosa-dosa saya. Cuman keinginan untuk mentatimul hajjah wal umrah itu besar saya. Makanya saya bilang, ya Allah, tolong sekali lagi saya untuk menyempurnakan, karena dulu itu pikirin traveling rada masalah, nggak dapat kamar loh Bu. Plus loh Bu, tulisan itu loh plus ekonomi. Bawa 2 orang saya yang saya tangis itu karena saya pengen menake orang tua saya, tetapi orang tua saya malah tidak dapat kamar. Itu dulu masih zamannya konsorsium. Jadi kita nggak tahu, baru pertama, jadinya akhirnya seperti itu, kita nggak ngerti. Akhirnya ya itu alhamdulillahnya ya berangkat gitu ya. Tetapi saya merasa kayaknya harus sekali lagi menyempurnakan. Suami sudah sama Ustadz Abu Haidar itu yang keduanya itu. Saya belum. Maka saya itu minta doanya, ya doakan ya. Enggak, ini caranya Allah nanti bagaimana Allah kalau punya cara itu luar biasa. Saya yakin saja dengan
Allah seperti itu. Oke. Amin. Ini Bu, sudah waktunya habis. Ada sebetulnya tingkatan-tingkatan zuhud, ya. Ada tingkatan zuhud di buku ini. Ada 3 tingkatan zuhud. Zuhud yang pertama itu yang cepat saja. Kemarin saya sudah sampaikan belum tentang pernyataan para ulama tentang zuhud. Fudail bin Iyad menjelaskan gitu. Zuhud adalah ridho kepada Allah Ta'ala. Belum? Oh sudah kan? Nah sudah kan? Ya tinggal tingkatan zuhud. Yang pertama itu zuhud yang paling rendah itu menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Itu ya memang semestinya begitu gitu ya. Karena menjauhi yang diharamkan ini kan tidak bermanfaat untuk akhirat. Bahkan bukan tidak hanya bermanfaat, tetapi berbahaya bagi akhiratnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau di buku ini seseorang yang terhadap dunia, meskipun dia masih menginginkannya, hatinya itu masih condong kepada dunia dan jiwanya mencintainya. Kayaknya kita ini ya. Tuh enggak kita, saya ya. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan sukarela karena baginya dunia tidak lebih bernilai daripada yang ia ingin ia gapai. Jadi kalau yang pertama tadi itu orang yang masih mengusahakan diri untuk zuhud, berupaya untuk zuhud. Nah itu saya ini, ya. Ini masih tingkatannya rendah, ya. Berusaha masih pengen zuhud, ya. Yang kedua itu tadi dia meninggalkan dunia dengan sukarela. Artinya dia mengambil sedikit saja dari dunia itu dengan kerelaan, ya. Karena ada kesadaran-kesadaran tentang hakikat dunia tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan dunia secara sukarela dan bersikap zuhud di dalam kezuhudannya. Wah, ini sudah zuhud dan dia bersikap zuhud dan dalam kezuhudan. Meninggalkan dunia secara sukarela sama kayak yang kedua dan bersikap zuhud di dalam kezuhudannya. Ini bahasanya tahu Bu, orang seperti itu meninggalkan sobekan kain untuk mengambil mutiara. Dia meninggalkan dunia untuk mengambil akhirat. Salah. Kalau yang kedua tadi bahasanya dia meninggalkan 1 dirham demi mendapatkan 2 dirham. Masih naiklah levelnya kan gitu. Tapi yang ketiga ini dia meninggalkan sobekan kain untuk mengambil mutiara. Jadi ini tingkatan paling tinggi yang ketiga. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Ada poin di dalam buku ini yang dikasih kotak-kotak. Orang yang menukarkan dunia dengan akhirat adalah orang zuhud terhadap dunia. Adapun orang yang menukarkan akhirat dengan dunia, maka ia juga seorang zuhud, tapi zuhud terhadap akhirat. Tetapi yang umum itu ya zuhud itu kepada dunia. Kan zuhud itu mengambil sedikit, gitu ya. Jadi harusnya kita itu zuhud kepada dunia, mengambil sedikit dunia untuk mengambil akhirat yang banyak. Oke, ini bisa dimulai dari jilbab-jilbab, baju-baju gitu ya Bu ya. Nggak perlu terlalu banyak gitu. Kalaupun ambil yang baru, tetapi yang lama atau yang itu diberikan. Seharusnya sih yang baru yang dikasihkan gitu ya. Tapi kan level kita kan yang layak pakai yang dikasihkan. Iya enggak? Ya. Nah, nanti nunggu aja nyeselnya di akhirat gitu. Kayak saya, kita semua itu nyeselnya padahal udah dikasih tahu ya Bu ya. Saban itu ya, ketika dia ngasih yang lama, yang baru dipakai, penyesalannya apa? Seandainya yang baru, seandainya yang baru, seandainya yang baru.
Bisa kira-kira. Tapi kita nunggu penyesalan akhirat kayaknya ya. Enggak, artinya ketika ngasih yang layak pakai itu dapat pahala, Bu. Tapi pahalanya lebih besar kalau kita ngasih yang baru gitu loh. Karena Sa'ban itu menyesal seandainya yang baru itu pahalanya lebih banyak. Seandainya Suraya ini lebih jauh lagi gitu maka kita seandainya lebih jauh. Sein omahku ning sawah jajar kono ya, rene kan auto ngono pahalanya oke gitu. Ya, tapi semuanya itu kita kembalikan. Yang penting kita ikhlas dan kemudian semuanya itu lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah dan kecintaan Allah. Semoga semua akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada yang tanya kan? Sudah enggak ada ya. Enggak usah. Dengan menyebutkan istilah ya, menyempurnakan haji dan umrah itu ada di surat Al-Baqarah, Bu. Di dalam surat Al-Baqarah di atasnya 197, berarti sekitar 190 berapa gitu. Saya lupa itu berbicara. Jadi sempurnakanlah haji dan umrah gitu. Nah, saya pengen itu menyempurnakan itu. Kalau yang ingat ayatnya itu di Al-Baqarah 19 berapa? Di atasnya di bawahnya 197. Sebelum 197. Ada lagi? Sudah? Dah. Salat dingin. Oke. Salat dingin ya. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.